calon presiden yang benar-benar peduli masalah iklim. Berapa banyak lagi orang yang sebenarnya harus sakit dan bahkan meninggal karena penyakit-penyakit disebabkan oleh polusi udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kahmitivers, polusi udara di Jakarta sudah tahap mengkhawatirkan. Dalam 2 bulan terakhir, Jakarta termasuk sebagai salah satu kota dengan polusi udara terburuk di dunia. Bahkan pada 10 Agustus tahun 2023 lalu, kualitas udara di Jakarta menduduki posisi pertama sebagai kota dengan udara terkotor di dunia. Polusi udara ini berpotensi menyebabkan lebih dari 10.000 kematian dan 5.000 orang dirawat setiap tahunnya. Bagaimana polusi udara ini bisa sangat mematikan dan apa saja yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut? Sudah bersama kita co-founder komunitas Bicara Udara, Novita Natalia. Terima kasih sudah hadir, Mbak. Halo, selamat sore, siang, pagi. Data IKAIR memperkirakan polusi udara di Jakarta menyebabkan 8.100 kematian dan membawa kerugian sekitar 2,1 miliar dolar Amerika atau setara dengan 32,9 triliun rupiah selama tahun 2023. Nah, bagaimana menurut Mbak? Polusi udara tuh sebenarnya memang dari tahun 98 sampai tahun 2020. Ini itu data terakhir dari Washington University. Itu memang mengalami kenaikan lebih dari 50%. Jadi aktivitas manusia, aktivitas industri, aktivitas transportasi dan lain-lain itu mempengaruhi bagaimana kualitas udara kita tuh semakin memburuk. Dan yang sekarang itu sebenarnya kalau kalian ingat di tahun 2019, isu polusi udara tuh juga lagi tinggi-tingginya, tapi nggak separah tahun ini. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat konteksnya, polusi udara itu sesuatu hal yang memang em, mengkhawatirkan ya, karena benar-benar sekarang karena saya adalah seorang ibu, teman-teman saya yang punya anak di bawah 5 tahun, itu anaknya banyak yang sakit dan ada yang masuk rumah sakit sampai dirawat dan dia kena pneumonia dan itu memakan biaya yang sangat besar gitu. Pemerintah mengambil solusi dengan memberlakukan work from home bagi ASN. Menurut Mbak, apakah solusi ini efektif? Jawabannya enggak. Sejujurnya buat saya jawabannya enggak karena ASN dibandingkan persentasenya berapa persen sih dibandingin yang swasta gitu ya. Kalau untuk tujuannya mengurangi polusi udara itu sama sekali tidak berpengaruh gitu. Jadi kalau misalkan WFH untuk mengurangi paparan polusi udara itu mungkin iya. Karena kita lebih aktivitas di rumah walaupun di dalam rumah pun udara yang kotor itu tetap bisa masuk. Tapi kalau misalkan ngomongin lagi ya soal work from home, menurut saya itu bukan sesuatu hal solusi yang apa ya solusi untuk mengurangi polusi udara gitu. Kalau cuma ASN, karena ASN tuh sebenarnya persentasenya tuh kecil gitu. Persoalan kotornya udara di Jakarta bukan isu baru. Hal ini hampir terjadi tiap tahunnya. Menurut Mbak, apakah pemerintah tidak belajar dari kondisi-kondisi sebelumnya? Lalu, apa solusi yang komprehensif agar masyarakat tidak lagi berbahaya ketika bernapas? Jawabannya dari dulu pemerintah tidak pernah memprioritaskan isu polusi udara. Isu ini sebenarnya baru naik, itu benar-benar baru tahun 2020. Jadi bicara udara tuh udah mencoba untuk melakukan upaya pendekatan ke pemerintah juga gitu. Tapi lagi-lagi akan selalu menjadi prioritas terakhir buat mereka. Jadi ketika isu ini menjadi viral, semua orang ngomongin kualitas udara memburuk, lalu pemerintah melihat bahwa banyak orang yang terkena ISPA, pneumonia, dan lain-lain, mereka baru bertindak gitu. Jadi sebenarnya mereka itu tidak pernah menjadikan isu ini prioritas dan benar-benar di tahun 2023 ini mereka baru menjadikan isu ini sebagai isu prioritas. Bahkan sampai level presiden pun memanggil menteri-menteri untuk oke, apa yang harus kita lakukan. Tapi sayangnya salah satu kementerian yang memegang peranan penting itu sampai dalam waktu seminggu atau 2 minggu tuh masih denial dengan data yang ada gitu. Jadi itu sangat disayangkan ya karena saya sih melihat pemerintah tuh belum ada prioritas ke sana. Padahal
dari seluruh kementerian gitu ya, yang sebenarnya udah mulai mempersiapkan isu ini itu adalah Kementerian Kesehatan. Jadi Kementerian Kesehatan itu mereka sudah menyiapkan komite penanggulangan penyakit respirasi dan dampak polusi udara. Tapi untuk itu kan mereka dari sisi hilir ya, dari sisi kesehatannya, apa aja yang harus disiapkan dari sisi kesehatan. Tapi dari sumbernya, solusi yang seharusnya dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup misalkan atau Pemprov dan lain-lain, itu kayaknya tuh masih masih apa ya, sesuatu hal yang kayak nggak serius gitu loh. Misalkan kayak kemarin kalian tahu nggak di Jakarta di jalan protokol disiramin air pakai tank gitu ya kalau nggak salah. Itu menurut saya kayak hal yang itu udah jelas, udah ada penelitiannya juga kalau ternyata itu tidak efektif untuk mengurangi polusi udara tapi masih aja dipakai. Solusinya ya, kita ngelihat dari sumbernya ini kan ada transportasi, industri, PLTU. Lalu yang paling terkecil di level masyarakat itu adalah pembakaran sampah. Kalau dari sisi, oke, kita ngomongin dari sisi transportasi, pasti semua orang akan selalu bilang transportasi publik gitu ya. Ya memang benar, transportasi publik kita tuh masih ya sebenarnya lebih baik dibandingkan dulu, tapi masih ada yang ganjil misalkan kayak untuk seseorang dari rumahnya menuju halte itu kalau dihitung pakai kos masih lebih mahal dibandingkan mereka naik motor sendiri gitu loh. Jadi transportasinya aku nggak tahu, tapi salah satu transportasi yang dilakukan adalah ya peningkatan transportasi publik yang lebih terintegrasi gitu. Itu satu. Kita tidak bisa selalu mengandalkan ojol gitu ya. Itu menurut saya nggak tahu habis ini saya boleh dikasih tapi saya takut gitu. Tapi sebenarnya hal yang paling dibutuhkan adalah gimana nih caranya supaya pemerintah juga bisa nge-provide, terutama untuk kelompok-kelompok menengah ke bawah, karena mereka juga pasti ada hitung-hitungan ekonomi untuk ke situ gitu. Apakah ada feeder, apakah angkot yang sekarang di Jakarta itu bisa diterapkan juga di daerah penyangga kayak Bekasi, Depok, Tangerang dan lain-lain, itu kan juga belum terintegrasi seperti itu ya. Terus kemudian ini memang sebenarnya polemik ya soal electric vehicle gitu. Tapi kalau dari saya menyebutkan sebenarnya kalau kita mau merubah electric vehicle itu sebenarnya dari sisi transportasi publik dulu, baru dari sisi kendaraan pribadinya. Misalkan sekarang tuh di Transjakarta itu progresnya lama dibandingkan di China. Di China tuh mereka punya 16.000 bus listrik gitu. Kalau misalkan ditanya ya, ini pasti banyak banyak perdebatan soal EV, EV yang mana dulu. Kalau saya dari bicara udara, kami mendorong sebenarnya EV untuk transportasi publik karena kalau kalian tahu tuh bus-bus itu tuh yang paling banyak mengeluarkan emisi yang sampai asapnya hitam-hitam. Itu sebenarnya yang harus didahulukan dulu. Kenapa insentifnya diberikan ke mobil dan motor dulu? Padahal sebenarnya insentif yang diberikan pemerintah seharusnya diberikan dulu ke transportasi publiknya. Kayak gampangnya gini, lo nyuruh masyarakat beli mobil atau motor listrik, tapi lo tidak mau menambah bus listrik lo. Itu kayak sesuatu hal yang, gimana ya, mau memberikan contoh gitu loh. Itu pertama dari transportasi. Kedua, dari industri. Industri sebenarnya kemarin saya lihat KLHK katanya sih udah nutup 4 industri ya yang memang mencemari udara. Itu seharusnya dari dulu. Maksudnya kalau isu ini nggak naik, kemana aja gitu. Jadi memang itu yang harus digalakan dari sisi industri yang memang harus diperketat gitu loh. Kalau kita mau membuat polusi udaranya ini menurun, ya pemerintah harus galak dong sama industri-industri eh, yang mencemari lingkungan. Terus kemudian ada kewajiban untuk industri itu memakai scrubber. Jadi scrubber itu kayak semacam penyaring udara di cerobong-cerobong asap itu harus diwajibkan dan itu harus jadi salah satu hal yang dicek secara berkala oleh pemerintah. Itu dari sisi industri. Jadi pemerintah harus galak dengan industri karena pasti masih lebih banyak lagi industri-industri yang nakal. Terus untuk polusi dari PLTU ini memangnya sebenarnya dilema gitu ya karena kita harus berhadapan dengan investasi berapa sih renewable energy yang harus dikeluarkan untuk suatu perusahaan atau suatu company. Tapi sebenarnya kemarin saya udah beberapa kali cek ya sudah ada beberapa
perusahaan yang mereka investasi di renewable energy, tapi sayangnya lokasinya tidak di sekitar Jakarta yang saya tahu ya. Itu ada di Sumatera, yang saya tahu itu hydro dan lain-lain gitu. Jadi ini kayaknya dari pemerintahnya, kalau kita ngelihat Tiongkok gitu ya, Tiongkok itu pas tahun 2013, 2014 mereka tuh berani tuh menutup atau mempensiun dinikan PLTU dari batu bara. Apakah pemerintah kita berani? Di sisi lain, pemerintah nggak berani. Di sisi lain, orang-orang yang sudah bekerja di PLTU mau dikemanakan? Apakah mereka punya apa ya, punya keahlian di renewable energy gitu, dan ini yang sebenarnya harus dipersiapkan dari sekarang, terutama untuk generasi-generasi muda ini. HMI kan setahu saya Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, seharusnya ini sih apa namanya, kita dari mahasiswa itu sudah mulai mempersiapkan green jobs, maksudnya hal-hal yang kira-kira apa sih potensi potensi lapangan pekerjaan, tenaga kerjanya udah siap, terus kemudian nanti investasi untuk renewable energy-nya sudah siap gitu. Jadi itu harus dijalankan secara berkala karena memang ini langkah jangka panjang. Terus yang keempat itu adalah pembakaran sampah gitu ya. Ini harus ditindak sih karena pembakaran sampah tuh em, apa ya? Itu sesuatu hal yang sebenarnya sumber polusi yang hiperlokal. Ada perdanya, kalau di Jakarta itu didenda 500.000, tapi berkali-kali saya pernah ngelapor tidak didenda, tuh cuma dikasih tahu, Bapak, Ibu, tolong jangan buang sampah sembarangan ya gitu. Tapi nggak ada apa-apa lagi gitu. Harusnya kan didenda gitu. Kayak Bapak sama Ibu udah tahu ini, Bapak sama Ibu melanggar hukum gitu ya. Ada aturannya, Bapak bisa dikenakan maksimal 500.000, ya dilakukan dong. Masa nggak dilakukan? Jadi kayak apa ya, saya berkali-kali ya membantu bicara udara tuh, berkali-kali membantu masyarakat untuk menginformasikan bahwa oh ada bakar sampah, tapi ya dendanya itu nggak ada. Jadi penegakan hukum itu sangat penting untuk mewujudkan udara yang bersih gitu. Itu sih kalau dari saya. Pertanyaan terakhir, Mbak. Bagaimana pandangan Mbak terkait sikap-sikap capres yang akan mengikuti kontestasi pemilu tahun 2024 terkait dengan isu polusi udara? Aku tuh berharap banget ya, kayak dari calon-calon presiden ada 3 orang yang sudah mengeluarkan statement, tapi ada nggak sih sebenarnya calon presiden yang benar-benar peduli masalah iklim? Karena balik lagi, masalah lingkungan itu adalah masalah kesehatan manusia. Kalau misalkan kita ngelihat ya, ada namanya eksternalitas negatif yang sebenarnya ada hal yang sebenarnya nggak kelihatan tuh dalam apa namanya, dalam ketika kita mau mengeluarkan suatu kebijakan atau misalkan si bisnisnya itu beroperasi gitu loh. Hal-hal yang lain kan adalah masyarakat. Ini saya mau cerita. Kita waktu itu ngelola data BPJS, Barang Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Jadi ada 5 penyakit respirasi yang memakan biaya tertinggi akibat polusi udara. Itu ada pneumonia, PPOK, asma, tuberkulosis, sama kanker paru. Dari tahun 2018 sampai tahun 2022, itu biayanya 18 triliun. Jadi itu sesuatu hal yang kayak saya tergelitik sebenarnya karena orang nggak ngelihat nih di paper gitu ya, di paper oh kerugiannya ini dan segala segala macamnya gitu, tapi hal-halnya tuh justru malah di tempat yang lain, yaitu kesehatan. Kita soal APBN gitu ya, dan BPJS kita tuh masih ditanggung sama pajak-pajak kita dan biaya kita gitu loh. Jadi itu kan sangat disayangkan ketika pemerintah tidak menanggulangi masalah kesehatan. Jadi sebenarnya saya maunya sih masalah polusi udara ini benar-benar dibuat semacam pansus ya, atau satgas gitu. Kalau pansus tuh di komisi di DPR, kalau satgas kan dibuat oleh kayak ketika satgas COVID itu dari macam-macam lintas sektoral. Tapi balik lagi ke calon presiden, um, saya ngerasa calon presiden yang sekarang tuh belum ada yang berani buat ngomong masalah polusi udara. Jadi kalau dari HMI bisa mengajak calon presiden untuk ngomong gimana tanggapannya tentang polusi udara, nanti saya akan bantu untuk menyebarkan semuanya. Karena kita perlu lihat presiden mana sih yang sebenarnya peduli dengan kesehatan masyarakatnya. Mungkin kalau untuk masyarakat yang kelompok atas gitu ya, udara jelek dan segala macam mereka bisa beli air purifier gitu. Tapi masyarakat yang bawah gimana? Apakah mereka bisa
mengeluarkan uang untuk hal itu. Padahal mereka setiap harinya aja masih susah mencari uang gitu. Kalau misalkan nggak di-tackle, berapa banyak lagi orang yang sebenarnya harus sakit dan bahkan meninggal karena penyakit-penyakit disebabkan oleh polusi udara gitu. Baik Mbak, terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas waktunya. Kahmitivers, salam Yakuza, tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.